Pagi hari ini kita ambil kegiatan pembukaan orientasi DPR RAK Kabupaten Paniai bersama dengan BPSDA Provinsi Papua di Hotel Grand ABC. Di tahap persiapan dulu, para anggota Dewan dari Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah bekerjasama dengan BPSDA Provinsi Papua. Staf ahli Gubernur Papua bidang pemerintahan hukum dan politik Triwarno Purnomo. Dua anggota DPR yang terhormat untuk segera memasuki ruangan karena acara akan segera kita mulai. Sekali lagi mohon perhatian supaya masih ada dan Ketua Sementara DPR Kabupaten Paniai dan Sekwan DPR Kabupaten Paniai untuk naik ke atas podium. Hadirin yang kami hormati, administrator, pejabat pengawas, widyaswara, dan fasilitator yang kami hormati, Ketua Panitia. Pembukaan pelaksanaan orientasi anggota DPRD Kabupaten Kota Seregional Papua Angkatan 22 bagi anggota DPRD Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah periode 2025-2030 bekerja sama. Hadirin disilahkan duduk kembali. Kita mulai dengan doa dari Indonesia Raya selesai dan doa. Semua, saya akan memimpin doa sebelum kegiatan ini kita mulai. Doa yang saya pimpin menurut kepercayaan saya Kristen Protestan, Bapak Ibu yang lainnya menyesuaikan dengan agama masing-masing. Penyertaan-Mu bagi kami. Kami tahu apa yang kami beroleh di saat ini itu semua berasal daripada-Mu. Bapa di dalam Tuhan Yesus, di saat ini kami akan memulai dengan kegiatan orientasi anggota DPR Kabupaten Paniai. Namun sebelum kami memulai, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, memohon penyertaan-Mu di sepanjang kegiatan yang akan berlangsung mulai dari hari ini sampai nanti di hari Jumat. Kami memohon kekuatan yang daripada-Mu, hikmat dan juga ketenangan. Barisan belakang. Barisan belakang. Panitia penyelenggara dari BPSDM Provinsi Papua.
Salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali laporan panitia penyelenggara pada pembukaan orientasi kami atas nama panitia penyelenggara menyampaikan selamat kepada Bapak dan Ibu yang telah dilantik sebagai anggota DPR Kabupaten Paniai periode tahun 2025-2030. Semoga Bapak dan Ibu lancar dan sukses dalam melaksanakan tugas. Izinkan saya membaca Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang sistem pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi, 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang orientasi dan pendalaman tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, 6 Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Provinsi Papua Nomor 100.1.4.4 /634 BPSDA tanggal 26 Agustus tahun 2024 tentang pemberitahuan pelaksanaan orientasi bagi anggota DPRD Kabupaten Kota se-Regional Papua. Sekretaris Dewan Kabupaten Paniai nomor 011/20/Set /Daftar DPRD /2025 tanggal 14 Maret 2025 tentang permohonan pelaksanaan orientasi anggota DPRD Kabupaten Paniai masa jabatan 2025-2030. Perjanjian kerjasama atau MOU fasilitasi penyelenggaraan orientasi bagi anggota DPR Kabupaten Paniai periode tahun 2025-2030 antara Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Provinsi Papua dengan Sekretaris Dewan Kabupaten Paniai. B. Tujuan pelaksanaan kegiatan orientasi ini adalah untuk membekali anggota DPRD Kabupaten Kota agar mampu memahami ruang lingkup, fungsi, tugas, dan wewenang anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, meningkatkan wawasan kebangsaan, meningkatkan integritas dan moralitas dalam mengimplementasikan kode etik untuk menjaga martabat, kehormatan, dan citra anggota DPRD Kabupaten Kota. C. Sasaran ini adalah terwujudnya kemampuan dan pemahaman anggota DPR Kabupaten Paniai tentang 1. Kebijakan orientasi dan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten Kota sesuai Permendagri Nomor 6 Tahun 2024. 2. Wawasan kebangsaan yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Sistem pemerintahan Indonesia. 4. Penguatan dan penegakan peraturan perundang-undangan. 5. Tata tertib DPRD. 6. Fungsi tugas dan wewenang serta alat kelengkapan DPRD. 7. Kode etik DPRD dan tata beracara Badan Kehormatan. 8. Hak kebijakan pembangunan berkelanjutan di bidang energi, ekonomi, dan pangan. D. Peserta orientasi anggota DPR Kabupaten Paniai berjumlah 25 orang. E. Narasumber atau tenaga pengajar dan fasilitator pada kegiatan orientasi ini berasal dari Wijaya Suara BPSDA Provinsi Papua, dosen atau akademisi ST Patumbai Jayapura, dan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Paniai. Kegiatan orientasi bagi anggota DPR Kabupaten Paniai berlangsung selama 3 hari efektif, mulai dari tanggal 9 sampai dengan 11 April 2025 bertempat di Hotel Grand Abbey Kota Jayapura. G. Evaluasi yang dilaksanakan adalah evaluasi terhadap peserta orientasi oleh penyelenggara
evaluasi terhadap narasumber atau tenaga pengajar oleh peserta orientasi, dan evaluasi terhadap penyelenggara oleh peserta orientasi. Bagi peserta yang telah menyelesaikan seluruh kegiatan orientasi akan diberikan sertifikat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua atas nama Gubernur Papua dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Provinsi Papua. Hal sumber pembiayaan. Biaya kegiatan orientasi ini bersumber dari dana APBD pemerintah Kabupaten Paniai pada dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA Sekretariat DPR Kabupaten Paniai tahun anggaran 2025. Di penutup, demikian laporan panitia penyelenggara kegiatan orientasi anggota DPRD Kabupaten Kota Se-Regional Papua angkatan 22 bagi anggota DPR Kabupaten Paniai periode tahun 2025-2030 ini disampaikan. Selanjutnya, dengan hormat kami mohon perkenan pejabat Gubernur Papua yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli gubernur bidang pemerintahan, hukum dan politik untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan orientasi anggota DPRD Kabupaten Kota Se-Regional Papua angkatan 22 bagi anggota DPR Kabupaten Paniai periode tahun 2025-2030. Jayapura 9 April 2025, Ketua Panitia Penyelenggara Kepala Bidang Diklat Teknis dan Fungsional BPSDA Provinsi Papua Emmanuel Korei Esos MSI. Sekian, terima kasih. Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Paniai. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak PJ Gubernur Papua atau mewakili. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Provinsi Papua, Ibu Muhammad. Yang terhormat Kabid Diklat Teknis dan Profesional. Yang terhormat seluruh panitia penyelenggara kegiatan orientasi ini yang saya muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama Ketua DPR Kabupaten Paniai menyampaikan satu pesan kepada kami DPR itu sendiri. Untuk yang lain tidak ada pesan, hanya terkesan yang ada. Saya pesan kepada teman-teman DPR, orientasi adalah sangat penting bagi kami DPR. Sebelum kita melakukan pembangunan kita di Paniai, di negeri kami, orientasi ini, maka mohon saya berharap kepada DPR mengikuti dari awal sampai terakhir di tanggal 11. Untuk pesan hanya itu yang menjadi kesan saya. Terima kasih kepada PJ Gubernur atau mewakili bisa meluangkan waktu untuk hadir. Terus terima kasih juga kepada Ibu Kepala BPSDA, ada panitia yang bila mana untuk meluangkan waktu, bekerja keras, berupaya sehingga kami boleh mengadakan kegiatan di tempat ini. Terima kasih juga kepada para hadirin yang kami hormati. Bila mana untuk meluangkan waktu untuk hadir pada kesempatan ini. Barangkali hanya itu yang saya bisa sampaikan. Dalam kesampaian saya, jika ada salah, saya mohon maaf, tapi sebagai manusia, saya mohon maaf. Salam. Demikian tadi sambutan dari Ketua DPR Kabupaten Paniai. Bidang Pemerintahan Gus membuka acara secara resmi yang ditandai dengan penabuhan tifa. Sambutan
kesempatan di Gubernur Papua dalam hal ini dibawakan oleh staf ahli bidang pemerintahan hukum dan Pak Triwarno Purnomo, SSTP MSI. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati dan kasihi Ibu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Provinsi Papua, dan saya hormati Ketua Sementara DPR Kabupaten Paniai, yang saya hormati Bapak Sekwan DPRK Paniai, yang saya hormati para pejabat administrator pengawas. Yang pertama ingin saya sampaikan mendahului semuanya, penyampaian dari Bapak Pejabat Gubernur Papua, Bapak Pejabat Gubernur Papua, Bapak Ramses Limbong SIP MSI, Mayor Jenderal Purnawirawan. Beliau menitipkan pesan untuk saya menyampaikan selamat kepada seluruh anggota DPR Kabupaten Paniai 2025-2030 yang baru saja terpilih. Ini merupakan suatu kebanggaan tentunya bagi Bapak Ibu anggota DPR Kabupaten Paniai yang berjumlah 25 orang, karena ini hasil dari pertarungan di dalam masa pemilihan legislatif yang baru lalu dari sekian banyak caleg-caleg yang terdaftar di dalam partai peserta pemilu legislatif di Kabupaten Deiyai, dan Bapak Ibu yang saat ini mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk mengemban tanggung jawab mewakili masyarakat sebagai unsur pemerintah daerah, artinya duduk di dalam keanggotaan DPRD, DPRK Kabupaten Paniai. Dan hari ini yang terhormat Bapak Ibu anggota DPRD akan memulai kegiatan orientasi yang tadi saya tanyakan kepada Ibu Kepala BPSDA, menyampaikan bahwa ini akan dilaksanakan selama 3 hari. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah langkah awal dalam perjalanan 5 tahun ke depan. Kepercayaan dari masyarakat yang sudah diberikan tentunya harus dilaksanakan dengan penuh semangat, tekad, dan hati yang baik, agar semua tanggung jawab yang diberikan itu bisa terlaksana dengan baik dan bertanggung jawab selama 5 tahun ke depan. Dan kegiatan ini juga penting karena aturan mengatur begitu. Undang-Undang Pemerintah Daerah yang baru 23 tahun 2014 dan juga Permendagri 6 2024 mengatur seperti itu untuk Bapak Ibu sebelum melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPRD. Perlu adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan, kemampuan di dalam pengabdian sebagai anggota DPR Kabupaten Paniai. Hal besar, tanggung jawab besar, peran yang strategis ada di atas pundak Bapak Ibu sekalian. Tanggung jawab besar ini Bapak Ibu bukan hanya sebagai wakil rakyat, tapi saat ini adalah mitra strategis dari pemerintah daerah. Nantinya Bapak Ibu anggota Dewan akan mempunyai tanggung jawab bersama-sama dengan kepala daerah, merumuskan kebijakan, mengawasi kebijakan, dan juga tentunya mendukung percepatan kemajuan dan kesejahteraan di daerah. Ini fungsi budgeting dan fungsi pengawasan itu Bapak Ibu perlu mendapat orientasi, pendalaman, peningkatan pemahaman bagi anggota DPR
yang baru. Coba saya mau tahu di 25 kursi ini yang sudah 2 periode berapa orang? Itu sulit. Tanggung jawab yang diberikan saat ini benar-benar dilaksanakan dengan baik. Ingat, konstituen di dapil. Jangan sudah jadi anggota DPR, kemudian reses pun tidak turun ke dapil. Pemilu legislatif berikutnya pindah dapil, risikonya tidak terpilih. Jadi kita kemarin turun kampanye, komitmen dengan masyarakat yang menjadi konstituen kita sudah pilih kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu punya peran yang strategis. Di samping sebagai wakil rakyat adalah mitra dari pemerintah. Kesuksesan penyelenggaraan pilkada sangat tergantung kepada Bapak Ibu. Kerjasama yang harmonis DPRD, DPRK dengan eksekutif, kepala daerah dan jajarannya itu sangat menentukan. Kerjasama yang harmonis sangat menentukan dan juga tentunya didukung oleh partisipasi masyarakat. Kalau masyarakat di daerah diperhatikan, pasti partisipasi aktif. Tapi kalau masyarakat tidak merasa diperhatikan, partisipasi juga pasti nanti Bapak Ibu Dewan juga rasa yang sulit. Jadi ke depan tanggung jawab ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Bapak Ibu sudah mengucapkan sumpah dan janji kepada Tuhan, kepada diri sendiri untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kenali potensi di daerah masing-masing, karena nantinya sama-sama ikut merumuskan kebijakan. Harus tahu potensi dan kebutuhan yang prioritas. Daerah butuh apa, harus kita bangun. Butuh sesuatu yang prioritas, sesuatu yang penting harus kita bangun. Ada yang bilang APBD kecil, APBD besar, itu tidak ada urusan. Kita punya skala prioritas. Mari kita rasakan dengan hati apa yang masyarakat paling butuhkan, itu yang kita jawab. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Video Suara dan juga akademisi yang ikut memberikan kontribusi dalam memberikan pengajaran, pembekalan, bimbingan di dalam orientasi selama 3 hari ini. Dan kepada para peserta, mudah-mudahan bisa ikut dengan semangat, dengan baik. Sudah datang di Kota Jayapura, harus ada sesuatu yang baru, ada pemahaman yang baru, ada peningkatan pengetahuan yang baru. Ini Bapak Ibu DPR sudah sarapan semua loh? Sudah sarapan? Saya belum. Nah, Saya terlambat bangun. kalau terlambat bangun tidak apa-apa, tapi besok jangan. Karena pengalaman saya dengan anggota DPRD, saya sebelum sarapan pagi kita minum dulu sebelum sarapan pagi. Lihat aja, ya, sampai ada yang minum tuh lupa sarapan. Itu DPRD begitu. Tapi mudah-mudahan di dalam kelas orientasi angkatan 22 ini tidak seperti itu. Ya baik, sebelum mengakhiri beberapa hal-hal yang disampaikan dan pesan-pesan dari Bapak Gubernur, ingin saya menyampaikan dan membagi pengalaman, hanya beberapa hal saja. Yang pertama, pimpinan dan anggota DPRD, kita bermitra dengan pemerintah daerah. Ingat, mitra yang setara dan sejajar, tidak saling membawahi. Jadi Bapak Ibu anggota Dewan yang ada, yang baru terpilih, hilangkan jauh-jauh tuh pikiran-pikiran untuk saling bentrok, saling bertentangan, saling menyulitkan pemerintah daerah. Karena agenda pemerintahan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat harus berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Jangan ditunda-tunda. Agendanya banyak nanti, ada APBD, non APBD, mulai dari induk, perubahan, pertanggungjawaban.
Jadi jangan buat sulit menyulit. Sama-sama mitra yang sejajar dengan pemerintah daerah untuk memberikan pengawasan kepada jalannya pemerintah daerah, untuk adanya mekanisme check and balance yang seimbang dengan pemerintah daerah. Jadi ini penting diketahui untuk sama-sama mendukung agenda pemerintah daerah maupun pelaksanaan agenda-agenda nasional di daerah. Kemudian ada Bapak Sekwan dengan stafnya. Pentingnya prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas bagi semua pimpinan dan anggota dewan. Bapak Sekwan ini juga pembantunya Bupati yang mendampingi Bapak Ibu. Stafnya Bapak Sekwan itu bukan stafnya Bapak Ibu dalam arti bawahan yang bisa Bapak Ibu marah-marah. Staf-staf Sekwan itu stafnya Sekwan. Kalau pelayanan Bapak Ibu tidak berkenan, lapor Sekwan. Nanti Sekwan yang tegur dia Pak staf. Begitu ya Pak Sekwan ya? Iya. Karena prinsipnya bahwa Sekwan dan jajarannya itu untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu anggota DPR menjadi anggota DPR 5 tahun ke depan untuk melayani masyarakat. Bukan selanjutnya karena pertanggungjawaban dalam kegiatan Bapak Ibu berurusan dengan hukum. Tentunya kan tidak ada yang mau seperti itu. Semua maunya berjalan bagus. Jadi kerjasama yang baik dengan Sekwan itu sangat penting. Dan kebiasaan-kebiasaan, saya punya anggota DPR itu datang ke saya, Pak Sekwan, kita minta DPA. Biasa begitu. Jadi Bapak Ibu anggota dewan, yang namanya Sekwan itu tidak ada tanggung jawab menyerahkan DPA ke Bapak Ibu. Tapi dalam konteks transparansi, keterbukaan, mari kita sama-sama taruh DPA. Mana kegiatan kita, hearing, dialog, reses, rapat kerja, kita buka sama-sama, transparan. Tapi kalau dalam konteks ibu, Bapak Ibu menekan-nekan, memaksa Sekwan kasih DPA ke sini, Sekwan tidak punya kewajiban itu. Ya, ini semua demi kebaikan Bapak Ibu. Menjadi anggota DPR yang dipercaya masyarakat 5 tahun. Bisa tambah 1 periode, tambah 1 periode, tambah 2 periode, tambah 2 periode. Hindari persoalan-persoalan yang menyangkut pertanggungjawaban. Nanti jawabkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan persoalan hukum. Yang berikut juga terkait pokir pikiran, dan supaya tertib. Nanti pasti banyak diajarkan oleh Widya Suara, oleh tenaga pengajar, tapi Bapak Ibu harus ingat bahwa pokir itu tidak ada yang tiba saat tiba akal. Kalau memang itu hasil reses, kasih masuk cepat di draft awal RKPD. Jangan barang sudah jadi, tiba-tiba datang bahwa ini harus masuk. Itu biasanya nanti bikin sulit. Habis itu tidak masuk ruang sidang, agenda tertunda semua. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi itu mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan, dan harapan saya Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, mendapat bekal yang baik untuk balik bekerja sebagai anggota DPR Kabupaten Paniai yang benar-benar bersama-sama semuanya. Bukan DPR Paniai saja, saya harapkan semuanya nantinya kita sama-sama membangun regional Papua ini, tanah Papua ini yang maju, mandiri dan sejahtera yang berkeadilan. Sekian dan terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Sadu. Akhirnya dengan mengucap syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, pada hari ini Rabu 9 April 2024, mewakili pejabat Gubernur Papua Bapak Ramses Limbong SIP MSI Mayor Jenderal Purnawirawan, kegiatan orientasi Angkatan 22
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Parahyangan periode 2025-2030 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Selesai acara pembukaan dengan pemukulan tifa tadi. Jadi kita masuk di sesi foto bersama. Setelah ini panitia tolong siap mengatur kursi, sesi foto diambil dari belakang. Dimainkan. Baik, mohon izin. Satu lagi Ibu. Izin masih ada. Ntar Wijaya Suara belum semua maju. Baik. Mohon izin Bapak Ibu pimpinan, kami ambil gambarnya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Mohon 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sebentar panitia mengatur. Demikian rangkaian acara sudah kita ikuti dari awal sambutan dan juga tadi ditandai dengan foto bersama dan ada pemukulan tifa oleh Bapak yang mewakili Bapak PJ Gubernur Papua Bapak Triwarno Purnomo, STP MSI, staf ahli gubernur bidang pemerintahan hukum dan politik. Provinsi Laporan Papua kami Tengah dari periode Grand AP Hotel 2025 untuk sampai dengan kegiatan 2030 orientasi bekerjasama dengan Badan DPRD Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Provinsi Paniai, Papua. Provinsi Terima Papua kasih Tengah. dan selamat pagi. Shalom. Kita sampai jumpa Wassalamualaikum lagi warahmatullahi pada episode wabarakatuh. kegiatan Om pemerintahan Santi berikutnya. Santi Santi Om. Sadu Sadu Sadu. Salam kebajikan dan salam sehat untuk kita Semangat semua. ASN berakhlak. Thank you. Ini tim lagi istirahat dulu. Kita breakfast. Masih breakfast. Masih breakfast dulu. Oke, baik. Breakfast dulu. Tim masih siap-siap juga. Oke. Ya, jadi masih breakfast sebelum acara dimulai, kita breakfast. Di tim semua masih siap-siap, tim Wijaya Suara juga dengan beberapa anggota DPR yang berjumlah 22 orang dari Kabupaten Paniai. Bapak Dewan siap-siap juga.